Ya, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan meminta polisi dengan cepat mengusut kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Ia kecewa dengan keamanan rumah dinas Wali Kota Blitar yang hanya dihuni oleh 3 penjaga. Perampokan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar pada Senin dini hari kemarin mendapat perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Arteria Dahlan dari Komisi 3 DPR RI bahkan datang secara khusus ke rumah dinas Wali Kota Blitar tersebut usai mendapat kabar perampokan. Dari hasil kunjungannya, Arteria menilai jika penjagaan di rumah dinas tersebut terbilang minim. Diketahui sebelumnya pada saat kejadian perampokan hanya ada 3 penjaga dari jajaran Satpol PP yang bertugas. Arteria mengaku heran lantaran rumah dinas tersebut relatif besar dan luas. Menurutnya seharusnya rumah tersebut mendapat pengamanan yang lebih besar. Politisi PDI Perjuangan ini bahkan mengkritisi pintu gerbang rumah dinas yang tidak dikunci. Ia pun meminta pada pihak kepolisian untuk cepat mengungkap kasus ini agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Tentunya bagi saya pribadi ini harus menjadikan catatan. Makanya kami langsung datang ke sini dan kita sampai saat ini masih mempercayakan penuh kepada teman-teman kepolisian, teman-teman Polda Jatim untuk menanganinya. Hingga kini Wali Kota Blitar Santoso dan istrinya belum bersedia ditemui dan dimintai keterangan. Hingga hari ini polisi masih berjaga di rumah dinas Wali Kota Blitar. Sementara itu Senin kemarin di Reskrimum Polda Jawa Timur dan Satreskrim Polres Blitar Kota telah menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah dinas Wali Kota Blitar pasca perampokan. Diketahui akibat perampokan ini kerugian yang dialami Wali Kota Blitar ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Sejumlah perhiasan milik sang istri juga ikut digasak pelaku. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya, masih bergabung bersama kami Baradona, kriminolog UNR, dan juga Ibtu Ahmad Rohan, Kasih Humas Polres Blitar Kota, Bang Bara dan Ibtu Rahman. Baik, saya mungkin ke Ibtu dulu terlebih dahulu. Ibtu, kalau kita lihat penjagaan di sini yang banyak dikritisi bahwa hanya ada 3 Satpol PP untuk sebuah rumah dinas yang cukup luas seperti itu. Dari olah TKP dan juga analisa sejauh ini, apakah memang penjagaan selemah itu atau ada update seperti apa mengenai penjagaan di TKP? Tentunya kalau untuk penjagaan adalah domainnya rumah tangganya, pengamanan dalam internal dari rumah dinas Bapak Wali Kota ya, Mas. Terkait bagaimana pengaturan shift-nya adalah ranah mereka sepanjang tidak ada permintaan bantuan kepada pihak kepolisian. Okay. Nah, terlepas dari itu setelah kejadian kita backup pengamanan di rumah dinas tersebut dari anggota Polres Blitar Kota. Demikian. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Mara bahwa tadi informasi semuanya masih bagaimana kita menganalisa ya bersama-sama. Kalau dari motif, sampai saat ini kepolisian pun masih belum bisa memberikan keterangan mengenai motif. Anda menyebutkan tadi bisa motif simbolik, bisa juga motif ekonomi. Dari 2 motif ini, mana yang lebih berat sebenarnya Bang Mara? Ya ini pertanyaan mengarahnya, sulit, kan iya. Tapi sebenarnya begini, ini kan tadi sudah saya sampaikan, ini kan sebenarnya high profile crime gitu. Baik. Ketika kita bicara high profile crime, ini tantangan nih sebenarnya untuk kepolisian begitu, untuk segera menyelesaikan. Tadi betul yang disampaikan anggota DPR tadi. Karena apa? Ini jangan sampai kemudian menjadi polemik di masyarakat. Jadi kemudian masyarakat menjadi bola liar, bikin kesimpulan sendiri dan seterusnya. Tapi yang ingin kita lihat adalah karena ini high profile crime, pastilah motivasinya itu tidak hanya sekedar biasa-biasa saja. Ada resiko yang besar di sini. Nah, resiko besar itu apakah sepadan dengan apa yang ingin dicapai? Kalau value simbolik atau apapun, nah inilah yang harus segera dijawab dalam dengan kata lain, Bang Mara, bahwa ini tidak semata-mata motif ekonomi seperti motif perampokan biasa, ada ya item simbolik tadi. Ya, karena apapun ini kan simbol negara begitu ya kan. Kalau sampai kemudian ini tidak segera terkuak kan. Di satu sisi kita akan mempertanyakan, waduh, setelah pejabat negara aja keamanannya seperti itu, bagaimana dengan rakyat biasa kan begitu. Jadi ini menjadi penting untuk kemudian masyarakat segera tahu begitu dari hasil
olah TKP itu sebenarnya apa? Karena dalam memecahkan misteri di seputar kejahatan itu kan dua hal yang penting ya, pattern sama motivasi, modus operandi sama motivasi. Itu yang harus segera dijelaskan ke publik begitu ya. Baik. Ibtu Ahmad, bahwa tadi kemungkinan tadi ada motivasi selain ekonomi ya, selain perampokan biasa, ada simbolik tadi. Apakah pihak kepolisian juga mempertimbangkan hal ini? Tentunya semua masukan maupun informasi petunjuk akan kita dalami, Mas. Mau itu dari praktisi atau dari masukan dari rekan-rekan netizen ini kan banyak juga, itu sebagai catatan juga. Jadi, tetap kita melangkah berdasarkan dari fakta-fakta yang ada di TKP maupun keterangan saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Baik, Ibtu, kalau kita lihat bagaimana pelaku tadi merusak CCTV, hanya melumpuhkan 3 orang penjaga Satpol PP seperti itu. Apakah ada kemungkinan itu bahwa mereka juga sudah membaca sebenarnya atau mengenal lokasi atau dari informasi yang sejauh ini seperti apa? Yang jelas untuk materi penyidikan belum bisa kami sampaikan secara detail. Yang jelas kita punya bahan terkait dengan apa yang menjadi begitu, mungkin orang melihat begitu mudahnya mereka bisa melumpuhkan. Nah, itu bagian dari ranah penyidikan. Nanti akan kami mohon doanya segera nanti kalau sudah selesai, sudah kita bisa ungkap, akan kita sampaikan sejelas-jelasnya. Ya, kita paham bahwa semuanya harus dijaga terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana semakin kita berikan nanti akan mengaburkan pelaku yang lain seperti itu. Betul. Dengan baik, saya ke Bang Mara bahwa saya paham, tentunya Bang Mara paham bagaimana polisi dan pihak tadi yang terkait harus hati-hati ya untuk berkomentar terkait ini. Kalau sejauh ini, kalau kita lihat juga hanya melukai korban, Bang Mara ya, tidak sampai membunuh seperti itu dengan tadi mengambil sejumlah barang berharga. Bagaimana Anda melihat motivasi pelaku yang apakah memang hanya melukai, tidak berani melukai, atau memang tujuannya memang tadi hanya menggertak lalu mengambil barang berharga dan pergi? Kalau dari Anda? Ya. Tadi saya sampaikan ya, dalam konteks atraktif target itu kan ada yang namanya inersia sama visibility. Inersia itu kan dikatakan hambatan. Kalau kita lihat ya, ini kan reka-reka begitu ya. Hambatan pertama itu kan bagaimana cara masuk, bagaimana kemudian membuat si korban ini mau menunjukkan di mana letak itu. Dari cerita yang diberita tadi kan dengan ancaman saja sudah cukup ya, dipukul, ancaman untuk ditelanjangi macam-macam cukup untuk menunjukkan. Saya kira itu kan bagian dari hal yang ngapain kemudian harus melukai. Berarti kan motivasi yang terlihat dari modus operandinya itu terlihat bahwa ini jangkauannya hanya 400 juta itu, bukan dalam konteks nyawa atau apapun kan. Tidak, jadi motivasinya tidak di situ. Kalau motivasinya membunuh pasti sudah mati. Kalau penganiayaan berat pasti ya luka-luka. Sebenarnya ini kan, nah itu tadi ya, value sama simbolik ini kan harus kemudian ditemukan. Ini sebenarnya hanya sekedar ansih faktor ekonomi itu saja 400 juta dan lain-lain itu, atau sekedar simbolik bahwa ini loh suatu bentuk statement begitu ya, bahwa Anda bisa menjadi korban. Nah, begitu itu menjadi menarik. Karena kalau 400 juta ya tidak harus ke rumah dinas wali kota ya. Ya itu makanya kan di situ kan. Dengan resikonya yang besar itu kan. Oke, jadi motif simbolik ini juga harus jadi bahan pertimbangan kita bersama, karena kita tahu ya ini juga tadi Anda menyebutkan di awal, kalau orang penting aja, pejabat aja bisa dirampok, bagaimana orang sipil ya, Bang Maraya. Nah, saya mungkin terakhir ke Ibtu, ya kita sadar bahwa tadi banyak sekali hal yang memang harus digali dan tidak semua juga bisa kita publish ke masyarakat terkait ini, tapi luar biasa kami apresiasi kinerja kepolisian dan pihak terkait. Tapi mungkin satu Ibtu, apa yang bisa kita ekspektasikan atau kita harapkan untuk beberapa hari ke depan terkait perkembangan ini, kira-kira akan ada rilis seperti apa dalam waktu dekat atau masih menunggu cukup lama? Yang pasti kita tetap bekerja keras ini, Mas. Kita mohon dukungan dan doanya dalam waktu dekat, semoga segera bisa kita ungkap. Jelas komitmen harus mengungkap kasus ini secepatnya karena memang menjadi atensi nasional. Baik, itu terima kasih atas waktu dan juga insight-nya, dan juga Bang Mara terima kasih untuk analisanya. Kita doakan kasus ini segera terungkap biar tadi masyarakat semakin
merasa aman ya dengan beraktivitas, dan ya kita tidak ingin hal-hal serupa bisa terjadi terhadap siapapun di tanah air. Terima kasih itu dan juga Bang Bara. Terima Salam sehat, kasih. selamat sore. Sukses untuk Polres Blitar. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetap di MNC News Now.